Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID. Pada kali ini saya akan menjelaskan tips and trick bahas soal spektrum massa part yang ketiga. Teman-teman bisa nonton video saya yang part pertama dan part kedua untuk melihat contoh-contoh yang sebelumnya. Di video saya yang sebelumnya, yaitu mencari kemungkinan pola fragmentasi senyawa kimia dari spektrum massa. Bedanya di video ini nggak dikasih data spektrum massanya teman-teman. Jadi kita dikasih senyawanya aja, lalu mencari apa aja sih pola fragmentasinya. Cara mencari pola fragmentasinya yaitu kita harus mengetahui atau hafal ya teman-teman. Untuk misalnya senyawa alkohol itu apa sih pola fragmentasi utamanya. Kalau alkohol kan pola fragmentasi utamanya itu pembelahan alfa dan dehidrasi alkohol misalnya. Untuk video yang menjelaskan tentang dasar-dasar spektrofotometri massa, teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas. Di situ judulnya paket lengkap spektrofotometri massa. Di situ saya menjelaskan dasar-dasar teori dan contoh-contohnya dan aplikasinya ya teman-teman dari spektrofotometri massanya. Sebelum ke pembahasan video, saya akan menjelaskan simbol-simbolnya dulu ya teman-teman. Pertama itu ada homolisis, di mana ada tanda panah setengah-setengah di kiri dan di kanan. Jadi setengah itu artinya satu elektron. Jadi di kiri dan di kanan fragmennya terdapat satu elektron diberikan. Lalu yang heterolisis ini artinya dua elektron dikasih ke kiri atau ke kanan, ditandai dengan panah penuh. Itu adalah perbedaan simbol dari homolisis dan heterolisis yang nantinya dipakai untuk membahas soal. Soal berikut ini adalah senyawa alkohol. Kita bisa lihat dari gugus hidroksilnya. Senyawa alkohol, pola fragmentasi utamanya itu pertama pembelahan alfa, kedua dehidrasi alkohol. Kita akan membahasnya teman-teman, dua pola fragmentasi itu. Senyawa alkohol ini ditembakkan elektron, jadi satu elektron di atom elektron bebas ini yang di oksigen akan hilang teman-teman satu elektron, sehingga senyawa alkohol ini terionisasi dan menghasilkan dua elektron terlepas. Setelah terjadinya ionisasi di molekulnya, maka terjadi pembelahan alfa. Pembelahan alfa ini artinya pembelahan terjadi karbon dekat dengan oksigennya, maka disebut pembelahan alfa. Pembelahan alfanya ini adalah pembelahan homolisis, di mana satu elektron diberikan ke C alfa. Lalu C alfa ini kan terikat dengan atom oksigen yang memiliki elektron bebas sehingga menghasilkan ikatan baru. Jadinya C-nya ikatan rangkap 2 dengan OH dan terbaca di spektrum massa sebesar 45 massa per elektronnya. Lalu yang etilnya ini menjadi radikal. Karena senyawa alkoholnya ini yang di C alfa mempunyai cabang ya teman-teman, jadi bisa pembelahan alfanya di bawah juga selain di kiri yang seperti yang pertama. Sama hasilnya teman-teman, dimana karbon alfa kan mendapatkan satu elektron lalu mengikat atom yang mempunyai elektron bebas sehingga terbentuk satu ikatan baru lagi menjadi ikatan rangkap 2. Dan yang terbaca di spektrum massa adalah alkoholnya teman-teman, dan yang menjadi radikal adalah yang metilnya. Lalu kita akan membahas pola fragmentasi yang dehidrasi alkohol, di mana hidrogen beta mengalami pembelahan heterolisis lalu ke gugus oksigen di hidroksil. C alfanya ini mengalami pembelahan homolisis dengan oksigen. Oksigen mendapatkan satu elektron digunakan untuk berikatan dengan hidrogen beta menjadi H2O. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, di mana yang positif itu yang C beta, lalu yang punya elektron di C alfa. Yang terbaca di MS sebesar 56 massa per elektronnya. Jadi dehidrasi alkohol ini yang radikal ini adalah air. Jadi dia kehilangan airnya teman-teman. Dehidrasi alkohol juga terjadi di C beta yang di bawahnya C alfa ini teman-teman, dimana sama hidrogen beta akan berikatan dengan oksigen di hidroksil, lalu pembelahannya adalah heterolisis sehingga menjadi molekul air atau H2O.
dan yang positif adalah di C beta, sehingga hasilnya 56 massa per elektronnya. Untuk mengetahui yang mana kemungkinan terjadinya dehidrasi alkohol yang paling mungkin, kita flashback lagi tentang reaksi side safe, di mana ikatan rangkap yang lebih terlindungi itu akan lebih banyak produknya. Jadi yang paling lebih stabil yaitu dehidrasi alkohol di C beta yang paling kiri, karena ikatan rangkapnya lebih terlindungi dibandingin C beta yang di bawah. Yang dimaksud dengan ikatan rangkap lebih terlindungi itu adalah ikatan rangkapnya ini lebih terhalang dengan karbon-karbon. Kita bisa lihat bahwa yang di atas ini ikatan rangkap lebih terlindungi ya, lebih banyak karbon yang melindungi dibandingin yang di sebelah kanan. Yang bawah ini alkenanya lebih sedikit tersubstitusi dibandingin yang atas lebih banyak tersubstitusi. Jadi yang paling bawah lebih tidak terlindungi ikatan rangkapnya. Oh ya teman-teman, jadi kenapa ini disebut ikatan rangkap padahal muatannya radikal dan positif? Karena saya membuat tanda panah di hidrogen betanya ini pembelahan heterolisis, sehingga langsung terjadi muatan positif digambarkan. Sebenarnya ada yang menulisnya itu pembelahan homolisis, sehingga muatannya si C beta ini nggak langsung positif, tetapi masih ada satu elektron. Jadi hasilnya masih alkena, ikatan rangkap 2. Baru digambar lagi muatannya positif dan radikal. Jadi begitu teman-teman. Tergantung teman-teman nanti gambarnya gimana di dehidrasi alkohol. Apakah seperti yang ini yang langsung heterolisis hidrogen betanya atau yang homolisis. Tetapi hasil fragmentasinya sama aja ya teman-teman. Sekian video dari saya yang part ketiga teman-teman, yang menjelaskan pola fragmentasi senyawa alkohol dengan aturan side safe. Teman-teman apabila ada kritik dan saran atau request ingin dijelaskan video tentang apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Di sini teman-teman, saya memberikan link referensi materi video yang ada di description. Teman-teman bisa lihat atau download materinya. Sekian dari saya, terima kasih.